Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pembuktian dari sifat-sifat bangun ruang. Untuk yang pertama yakni bangun ruang belak ketupat. Untuk langkah yang pertama yakni menuliskan bahwa sifat-sifat bangun ruang. Selanjutnya membuktikan kebenaran dari sifat-sifat tersebut. Langkah pertama yang dilakukan yakni melukis gambar belak ketupat. Sifat yang pertama untuk bangun datar tersebut yakni panjang sisinya sama. Diketahui bahwa sisi dari belak ketupat ialah sama panjang, terlihat seperti pada gambar. Sifat yang kedua yakni diagonalnya sama panjang. Mengapa sama panjang? Karena sisi yang membentuk belak ketupat ialah sama panjang, sehingga dipastikan bahwa diagonalnya sama panjang. Untuk yang selanjutnya yakni diagonal saling berpotongan. Terlihat pada gambar bahwa diagonal saling berpotongan pada titik A. Sifat yang terakhir yakni besar sudut yang berhadapan sama besar. Hal tersebut dapat terjadi karena sisi dari belak ketupat ialah sejajar, sehingga sudut yang dibentuk juga akan sama. Untuk yang selanjutnya yakni pembuktian sifat pada bangun ruang jajar genjang. Jajar genjang didefinisikan sebagai segi empat yang memiliki sisi berhadapan sejajar, di mana sifat memiliki beberapa sifat. Untuk pembuktian dari sifat-sifat tersebut, langkah pertama yakni kita menggambar bangun jajar genjang. Seperti yang ada pada gambar, sifat yang pertama yakni sisi yang berhadapan sama panjang. Sifat tersebut dapat dibuktikan dengan melihat pada gambar bahwa sisi yang berhadapan ialah sama panjang, sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat tersebut dia benar adanya. Sifat yang selanjutnya yakni sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Hal tersebut disebabkan oleh sisi yang membentuk sudut-sudut tersebut ialah sama panjang, sehingga membentuk sudut yang berhadapan sama besar. Sifat yang ketiga yakni diagonal berpotongan pada satu titik yang merupakan titik tengah dari masing-masing diagonal. Dilihat pada gambar bahwasanya diagonal bertemu pada satu titik tengah. Untuk pembuktian yang selanjutnya yakni membuktikan sifat-sifat dari bangun datar layang-layang. Definisi dari layang-layang sendiri adalah segi empat yang mempunyai dua pasang sisi pada dua titik. Seperti halnya sebelumnya, yang untuk langkah pertama kita menuliskan sifat-sifat yang diketahui dari bangun datar layang-layang. Lalu untuk langkah selanjutnya yakni melukis atau menggambar bangun ruang layang-layang itu sendiri. Sifat pertama dari bangun datar layang-layang yakni memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Terlihat pada gambar bahwasanya layang-layang tersebut memiliki dua pasang sisi yang sama panjang yakni bagian atas dan bawah. Sifat yang kedua yakni memiliki sepasang sudut berhadapan sama besar. Mengapa sudut tersebut memiliki ukuran yang sama besar? Hal tersebut dikarenakan sisi yang membentuk sudut tersebut ialah sama panjang dengan tempat pertemuan yang sama, sehingga membentuk sebuah sudut yang sama besar. Untuk sifat yang selanjutnya yakni layang-layang memiliki dua diagonal yang ukurannya tidak sama panjang. Hal tersebut dikarenakan perbedaan sisi dari layang-layang tersebut yakni bagian atas dan bawah, sehingga diagonal yang dibentuk tidak sama besar. Sifat yang terakhir dari layang-layang yakni diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Seperti yang terlihat pada gambar bahwasanya diagonal pada layang-layang akan bertemu secara tegak lurus. Baik, untuk yang selanjutnya yakni membuktikan sifat-sifat dari persegi panjang. Adapun definisi dari persegi panjang adalah jajar genjang yang sudut-sudutnya siku-siku. Langkah pertama untuk membuktikan sifat-sifat dari persegi panjang yakni melukiskan bangun persegi panjang. Sifat yang pertama dari persegi panjang yakni sisi-sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama. Terlihat pada gambar bahwasanya sisi-sisi yang berhadapan pada persegi panjang memiliki panjang yang sama. Sifat yang selanjutnya yakni sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Terlihat pada gambar juga bahwasanya sisi-sisi pada persegi panjang yang berhadapan ialah sejajar. Masing-masing besar sudutnya ialah 90 derajat. Mengapa demikian? Karena sisi pada persegi panjang bertemu tegak lurus. Sifat yang terakhir yakni persegi panjang memiliki diagonal yang sama panjang. Diagonal persegi panjang ialah sama panjang dikarenakan sisi yang membentuk diagonal tersebut atau sisi sampingnya yang segitiga tersebut itu memiliki panjang yang sama dengan sisi yang di sebelah. Untuk yang selanjutnya yakni pembuktian sifat-sifat pada persegi. Definisi dari persegi sendiri ialah belak ketupat yang sudut-sudutnya siku-siku. Seperti yang sebelumnya, langkah pertama yakni menuliskan sifat-sifat dari persegi tersebut. Lalu melukiskan persegi. Sifat pertama yang dimiliki oleh persegi yakni keempat sisinya sama panjang. Terlihat pada gambar bahwa persegi memiliki empat sisi yang sama panjang. Untuk sifat yang kedua yakni dua pasang sisi yang saling berhadapan sejajar. Terlihat pada gambar juga bahwa sisi yang berhadapan pada persegi ialah sejajar. Untuk sifat yang selanjutnya yakni diagonalnya berpotongan membentuk sudut siku-siku. Mengapa membentuk siku-siku? Sama halnya dengan persegi panjang, karena sisi yang
membentuk sudut tersebut ialah tegak lurus. Sifat yang selanjutnya atau yang terakhir yakni diagonal dari persegi merupakan sumbu simetri. Pada persegi dapat dilihat bahwasannya sumbu-sumbu atau diagonalnya ialah termasuk simetri karena jika dilipat maka akan berhimpit. Dan hal tersebut tidak terjadi hanya pada diagonal saja, namun pada garis vertikal dan horizontal. Untuk yang terakhir yakni pembuktian dari sifat trapesium. Definisi dari trapesium sendiri adalah segi empat yang mempunyai tepat satu pasang sisi yang berhadapan sejajar. Seperti langkah yang sebelumnya, yakni menuliskan sifat dari trapesium tersebut dan melukiskan trapesium. Untuk trapesium yang pertama ialah trapesium sama kaki. Sifat-sifatnya ialah yang pertama, diagonal pada trapesium sama kaki panjangnya sama. Hal tersebut dikarenakan antara sisi bagian kanan dan kiri memiliki panjang yang sama, sedangkan untuk atas dan bawah memiliki ialah suatu sisi yang sejajar. Sifat yang selanjutnya yakni diagonal pada trapesium sama kaki saling berpotongan dan tidak membagi sama panjang. Mengapa diagonal pada trapesium tidak sama panjang? Karena sisi sejajar pada trapesium tidak sama panjang. Untuk sifat yang terakhir yakni sudut pada kaki trapesium sama kaki sama besar, yakni 90 derajat baik atas maupun bawah. Pada gambar sudah terlihat bahwasanya trapesium sama kaki seperti itu bentuknya. Sekian penjelasan kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.